Halo viewers, ya saya tahu nenek moyangku seorang pelaut atau begitulah katanya. Tapi ternyata selain melaut, nenek moyang kita juga punya teknologi yang cukup maju. Sebagian dari Anda mungkin sudah tahu akan kemana arah video ini, tapi saya yakin masih banyak yang belum tahu dan berpikir bahwa ini hanya semacam konten clickbait. Jika Anda berpikir bahwa konten ini akan berisi semacam cerita mitologi seperti Candi Prambanan yang dibangun dalam semalam atau piramid yang dibangun oleh alien, saya pastikan bukan. Ini 100% konten real. Tonton sampai akhir video dan beritahu saya di kolom komentar. Dan video ini bukan hanya untuk Anda orang Indonesia, but also for you in Malaysia, Singapore, Brunei, Philippines, Thailand, and Madagascar, because it might reveal a few clues about who our ancestors were. Ini adalah animasi bagaimana mesin diesel modern bekerja. Mesin diesel ini ditemukan oleh Rudolf Diesel pada 1893, sekitar 130 tahun yang lalu. Pernahkah Anda berpikir bagaimana ada seseorang di zaman itu bisa menemukan dan mendesain mesin serumit ini? Sebenarnya 1893 tidak seprimitif yang mungkin Anda bayangkan. Rudolf Diesel tidak menggambar dan mendesain mesinnya benar-benar dari nol. Berikut ini saya jelaskan lebih detail. Bagian paling inti dari sebuah mesin adalah kruk as atau crankshaft. Mekanisme cranking dan reciprocal motion ini ditemukan oleh Ismail Al-Jazari pada tahun 1206 atau sekitar 250 tahun sebelum Leonardo da Vinci. Al-Jazari sendiri menjelaskan bahwa crankshaft mengubah gerakan memutar terus-menerus menjadi linear reciprocating motion atau gerakan bolak-balik yang linear. Prinsip ini awalnya digunakan untuk memompa air, dikenal sebagai Al-Jazari Twin Cylinder Pump. Selain crankshaft, Al-Jazari juga menemukan mekanisme camshaft yang sekarang banyak kita gunakan pada mesin 4 tak. Selain itu juga masih banyak penemuan Al-Jazari lainnya, tapi mungkin tidak semuanya relevan dengan konten ini, sehingga bagi Anda yang mungkin ingin mencari tahu lebih lanjut, bisa di Google sendiri, namanya Ismail Al-Jazari. Setelah penemuan Al-Jazari tersebut, engineering terus berkembang, sehingga pada tahun 1778, James Watt berhasil membuat mesin uap yang benar-benar reliable dengan prinsip cranking and reciprocal motion yang ditemukan oleh Al-Jazari itu. Sebagai informasi bahwa mesin uap itu sebelum James Watt itu sudah banyak penemu yang bereksperimen dengan mesin uap, tapi yang benar-benar diakui berhasil dan reliable bisa digunakan itu adalah versi James Watt yang menggunakan prinsip cranking and reciprocal motion yang ditemukan oleh Al-Jazari. Lalu selanjutnya, setelah mesin uap, mesin 4 tak atau mesin 4 langkah yang sekarang banyak kita temukan di sepeda motor atau mobil ditemukan oleh Nicholas Otto pada tahun 1861. Nah, di masa inilah Rudolf Diesel hidup, di mana mesin bensin 4 langkah atau 4 tak itu sudah ditemukan. Prinsip kerja mesin diesel itu sendiri sebenarnya sama dengan mesin 4 tak atau 4 langkah bensin itu. Yang membedakan hanya pada prinsip compression ignition. Pada mesin bensin 4 langkah yang dihisap masuk ke ruang bakar adalah campuran bensin dan udara. Kemudian sekitar pada puncak langkah kompresi, busi memercikan api, memicu ledakan yang terkontrol yang kemudian menjadi sumber tenaga. Pada mesin diesel yang dihisap masuk hanya udara saja. Kemudian pada langkah kompresi, piston naik hingga mencapai rasio kompresi yang lebih tinggi daripada mesin bensin, membuat tekanan udara dan suhu meningkat drastis. Pada sekitar puncak langkah kompresi ini, bahan bakar ditembakkan ke ruang bakar sehingga bisa terbakar dengan sendirinya tanpa percikan api dari busi. Inilah prinsip utama mesin diesel yang membedakannya dengan mesin bensin. Proses ini disebut compression ignition. Sekarang pertanyaannya, dari mana Rudolf Diesel tiba-tiba menemukan ide ini? Untuk menjelaskannya, kita tinggalkan sejenak obrolan kita soal mesin ini, kita beralih ke hal lain, yaitu metode membuat api. Dalam sejarah manusia, itu ada beberapa metode yang dikenal untuk membuat api. Dan sebagai informasi, korek api kayu semacam ini baru ditemukan sekitar tahun 1800, yang semacam ini.
sebelum 1800. Kira-kira metode apa yang digunakan oleh orang untuk membuat api? Ada beberapa metode yang diketahui, diantaranya menggesekkan antara dua batu, lalu menggesekkan antara dua kayu kering. Kemudian ada juga fire drill, jadi kayu diputar-putar seperti di gambar ini ya. Nah, dari fire drill ini kemudian berkembang menjadi bow drill, jadi memutarnya tidak lagi dengan tangan tapi menggunakan alat tali dan busur. Lalu metode yang lainnya adalah dengan sinar matahari. Ini setelah mengenal kaca ya, sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Ini yang tercatat ini dilakukan oleh bangsa Mesir kuno. Metode lainnya adalah memukul batu dengan besi. Prinsipnya adalah menggesekkan antara batu dengan besi setelah mengenal logam ya ini. Prinsip ini juga yang digunakan pada korek gas atau korek Zippo yang kita kenal saat ini. Masalahnya, semua cara tadi yang sudah disebutkan itu cenderung tidak berguna atau susah dilakukan jika hujan. Nah, bagaimana dengan daerah yang bergunung-gunung dan bercurah hujan tinggi seperti Asia Tenggara? Bagaimana cara nenek moyang kita di Asia Tenggara untuk menyalakan api? Nah, hal inilah yang amat sangat jarang diekspos, walaupun sebenarnya mungkin tidak ditutupi juga karena buktinya terlalu banyak. Tapi entah kenapa tidak masuk ke dalam kurikulum pelajaran dimanapun. Nenek moyang kita punya metode yang menurut saya paling canggih dari semua yang sudah disebutkan. Inilah cara yang digunakan oleh nenek moyang kita di Asia Tenggara. Dalam video ini adalah replika modern dengan tabung transparan sekedar agar lebih mudah menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Dalam versi aslinya, tabungnya terbuat dari besi, kayu, bambu, tulang, gading, dan tanduk. Seperti yang bisa Anda lihat, prinsip kerja dari alat ini sungguh berbeda dari semua metode yang kita ketahui. Udara dimampatkan dalam ruang tertutup hingga suhunya naik sampai cukup untuk membakar bahan yang ada di dalam tabung. Alat ini dalam berbagai artikel disebut sebagai fire piston. Nah, fire piston ini adalah khas Asia Tenggara, hanya digunakan oleh orang-orang di Asia Tenggara dan sudah digunakan sejak tahun 100 Masehi. Untuk memperjelas timeline 100 Masehi ini kapan, ini adalah 100 tahun setelah Nabi Isa hidup di dunia, atau mungkin sebagian dari Anda menyebutnya sebagai Yesus. Sedangkan Nabi Muhammad itu belum lahir pada saat ini. Dan di wilayah yang sekarang menjadi Indonesia itu belum ada kerajaan Kutai. Jadi ini 50 tahun sebelum kerajaan Salaka Negara. Jadi Kutai belum ada, kerajaan Majapahit apalagi. Jadi Candi Borobudur dan Candi Prambanan itu menurut sejarah resmi itu juga belum dibangun, belum ada pada tahun 100 Masehi. Setua itulah fire piston ini sudah digunakan oleh nenek moyang kita di Asia Tenggara. Penggunaannya terkonsentrasi di daerah Austronesia, terutama Semenanjung Malaya, Filipina, Pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan pulau-pulau di timur Pulau Jawa termasuk Flores dan Madagaskar. Selain terkonsentrasi di daerah itu, fire piston juga menyebar hingga ke Myanmar, Thailand, Laos, sebagian kecil wilayah Cina, dan Jepang bagian selatan. Dan ini adalah foto beberapa fire piston dari US National Museum. Nomor 1 ini dari Siam atau Thailand sekarang, nomor 2 dari Thailand bagian selatan, nomor 3 dan 4 dari Filipina, dan nomor 5 ini dari Jawa, yang sepertinya bahannya terbuat dari kayu pohon kelapa. Jejak lain dari fire piston ini, menurut jurnal yang saya baca, yang linknya saya tulis di deskripsi, peneliti pada jurnal tersebut sempat mencari sisa-sisa fire piston yang masih bisa ditemukan, dan mereka menemukan ada 3 yang dipamerkan di Indonesia National Museum di Jakarta. Fire piston ini terus digunakan di Asia Tenggara ribuan tahun hingga akhirnya ditemukan korek kayu yang dibawa oleh bangsa Eropa masuk ke Asia Tenggara sekitar tahun 1800-an. Selanjutnya, orang cenderung menggunakan cara yang lebih mudah dalam menyalakan api, yaitu dengan korek api kayu. Nah, fire piston ini sendiri mulai ditinggalkan, mulai jarang digunakan, mulai jarang disebut, sehingga mulai dijadikan sebagai souvenir, sama mungkin seperti batik atau keris. Nah, karena mulai jarang disebut
jarang untuk disebutkan namanya, lama-kelamaan bahkan kita tidak tahu apa nama fire piston ini dalam bahasa kita. Dalam bahasa daerah saya, bahasa Jawa, saya tidak tahu. Ini saya sebagai contoh ya, dalam bahasa Jawa, saya tidak pernah tahu apa fire piston itu dalam bahasa Jawa. Yang bisa saya temukan hanya dalam bahasa Malaysia itu disebut sebagai gobek api. Mungkin ada bahasa lainnya, mungkin di Thailand punya namanya sendiri, mungkin di tempat lain juga punya istilahnya sendiri. Bahkan kita di Indonesia, mungkin orang Sumatera atau orang Jawa atau orang Kalimantan mungkin punya namanya masing-masing. Jika Anda tahu nama fire piston ini dalam bahasa daerah Anda, tolong tulis di komen. Saya ingin tahu. Sampai di sini saya coba rangkum apa yang sudah saya bicarakan. Di bagian pertama ada Rudolf Diesel yang pada sekitar tahun 1880 itu tiba-tiba menemukan ide untuk membuat mesin dari prinsip combustion ignition. Nah, sementara itu, di bagian lainnya, era yang jauh sebelum Rudolf Diesel, di tahun sekitar 100 Masehi, itu ada nenek moyang bangsa Asia Tenggara yang menggunakan prinsip combustion ignition. Nah, sampai di sini mungkin Anda akan berpikir bahwa ini cocok logi. Kebetulan saja, karena ini dua bagian dunia yang berbeda. Nah, mungkin Anda perlu dengar yang berikut ini. Pada tahun 1880-an, ada seorang profesor dari Jerman yang diminta untuk memberikan kuliah di Pulau Penang yang sekarang menjadi wilayah Malaysia. Profesor ini ahli dalam bidang thermodynamics dan dia dipanggil untuk mengajar di Pulau Penang itu kuliah mengenai thermodynamics ini. Orang ini adalah Carl von Linde. Beliau ini adalah salah satu ilmuwan besar dari Jerman yang hasil temuannya sampai sekarang masih digunakan pada prinsip kerja kulkas dan AC yang ada di rumah kita sekarang. Dalam kunjungannya ke Pulau Penang ini, Carl von Linde diberikan sebuah souvenir berupa fire piston. Setelah kembali ke Jerman, Carl von Linde ini memberikan kuliah laporan tentang kepulangannya dari luar negeri, yaitu dari Pulau Penang dalam hal ini. Nah, dalam kuliah itu, Carl von Linde menyalakan rokok, atau mungkin pipa ya pada zaman itu ya, dengan menggunakan fire piston souvenir yang diterima dari Pulau Penang itu. Nah, pada saat itulah ada salah seorang mahasiswa dari Carl von Linde yang begitu tertarik dengan prinsip kerja alat yang digunakan oleh Carl von Linde untuk menyalakan rokok itu. Nah, orang itu adalah Rudolf Diesel. Dari situlah Rudolf Diesel mulai bereksperimen menggunakan prinsip kerja fire piston itu, yaitu dengan compression ignition, untuk membuat sebuah mesin. Nah, pada tahun 1893, mesin itu akhirnya benar-benar jadi dan bekerja. Hingga kemudian pada tahun 1897 Rudolf Diesel memperoleh hak paten untuk sebuah mesin yang diciptakannya yang sekarang kita kenal sebagai mesin diesel. Sekarang jika Anda membuka Wikipedia berbahasa Inggris, The History of Internal Combustion, di baris paling atas, sebelum ditemukannya bubuk mesiu oleh bangsa Cina di abad 10, Anda akan menemukan tulisan seperti ini. Sebelum tahun 100 Masehi, fire piston sudah ditemukan dan digunakan oleh orang Asia Tenggara dan menginspirasi Rudolf Diesel dalam membuat mesin diesel. Fire piston ini merupakan warisan budaya asli dari nenek moyang kita yang membawa pengaruh sangat signifikan bagi kehidupan kita sekarang. Menurut saya, ini lebih daripada batik atau keris. Harapan saya, semoga Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Pendidikan bisa menyadari hal ini dan barangkali bisa dipertimbangkan juga untuk didaftarkan di UNESCO. Dan sedangkan di bidang pendidikan mungkin bisa dipertimbangkan juga untuk dimasukkan ke dalam kurikulum sejarah di sekolah. Sehingga jika ada yang bertanya siapakah nenek moyang kita, generasi penerus kita bisa menjawabnya dengan bangga bahwa nenek moyang kita adalah penemu compression ignition yang pada akhirnya menginspirasi Rudolf Diesel dalam menciptakan sebuah mesin yang ikut membentuk peradaban dunia kita sekarang.